Bersyukur kalau siang hari ini kita boleh bertemu dengan keluarga Binprokes Kementerian Perindustrian dalam ibadah rutin kita tiap bulannya. Bulan ini dilayani oleh Dirjen KPAI. Bersyukur kalau Ibu Bapak dan teman-teman di sini boleh meluangkan sedikit dari waktunya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala, saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Terima kasih. Memulai ibadah kita, saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena ternyata Tuhan amat sangat baik buat saya, buat kita semua di sini. Kita angkat pujian, bersyukurlah dengan bertemu dalam kasih-Nya.
bersuka cita semua. Kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Tuhan berikan waktu yang indah buat kami berkumpul Tuhan dalam ibadah kami di Binropres Kementerian Perindustrian. Bapak, Kau yang lihat anak-anak-Mu Tuhan, kami yang telah hadir di sini di tempat maupun melalui Zoom, Bapak tolong Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan puji-pujian kami, apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Nanti juga ya Bapa, melalui hamba-Mu kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, hati Tuhan yang mau melakukan apa yang berkenan juga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di atas semua itu kiranya Engkau juga mau mengampuni dosa-dosa kami yang kiranya mendukakan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh duduk kembali. Hari ini kita boleh bersuka cita berkumpul di sini karena satu mungkin karena ini hari Jumat kali ya, besok kita udah libur gitu. Tapi ternyata sukacita yang lain adalah seperti tadi yang kita angkat tadi. Kalau berkat Tuhan itu tidak berkesudahan gitu. Makanya ada ayat di Alkitab yang berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selamanya. Begitupun kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, kalau mungkin Bapak Pendeta Napitupulu boleh melalui pekerjaannya sebagai full timer, itulah bentuk pelayanannya. Kita di sini mungkin melalui pekerjaan kita itu bentuk pelayanan kita. Peran kita di rumah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri atau suami itu juga sebagai bentuk pelayanan kita. Yang mau kita highlight di sini adalah seberapa kita mau bersungguh-sungguh melakukan pelayanan itu, dimanapun tempatnya, sebagai apa, dan apapun itu perannya. Seperti lagu yang mau kita angkat, teman-teman semuanya, kalau kita mau minta ke Tuhan, Tuhan tolong bantu kita untuk mau melayani lebih sungguh lagi.
Selanjutnya kita mau masuk ke sesi sharing, saksian. Sekiranya ada dari teman-teman atau ibu atau bapak yang mau membagikan kesukaannya atau apapun yang boleh terjadi seminggu ke belakang, boleh menjadi cerita juga buat kita bersama, dipersilahkan. Wah, kayaknya diem nih semuanya. Percaya sih, pasti berkat Tuhan saking banyaknya sampai bingung ya apa yang mau dijelaskan. Kira-kira ada yang mau berbagi ceritanya? Oke. Tuhan 2 minggu ini, oke sudah ada, memang kita mulai baru karena 2 minggu ya, kita dimulai dari pengurus. Jadi besok kita adakan dari Sabtu, mulai jam 7 pagi, kita nggak lama-lama, jam 7 pagi sampai jam 8, jam 8 ya, kita punya istilahnya juga yang gratis 40 menit. Memang yang hadir ini memang dari kerinduan hati saya pribadi. Kita berkumpul memberikan waktu untuk bersatu hati, kita sama-sama berdoa, kita cari Tuhan bersama-sama, karena kita pasti tahu semuanya kalau segala sesuatu kita harus awali dengan doa. Dan di Progres ini sepengetahuan saya dari teman senior kita, saya dari dulu Bapak Ibu pendahulu kita itu ada waktu doa bersama-sama ya dalam satu minggu, satu ruangan, 1 minggu lah. Nah memang sekarang kita sudah diberikan fasilitas 7, yang artinya tidak terbatas tempat dimanapun kita bisa mengikuti setiap ibadah siang hari ini. Kita ada teknologi yang bisa kita pakai, dan saya pribadi rindu maupun juga rindu untuk supaya kita boleh memberikan waktu kita 40 sampai 60 menit hanya 1 jam dalam 1 minggu untuk kita benar-benar sama-sama berdoa. Memuji menyembah Tuhan, jika ada yang sharingkan di waktu doa kita, mesbah doa kita, dipersilakan. Pertemuan pertama dari ini ya, dari ini. Dan memang baru sedikit, tapi memang itu tidak apa-apa, kita mulai dulu sesuatu hal yang baik, nggak perlu tiba-tiba banyak terus menurun gitu jumlahnya, tapi yang penting kita konsisten, kita mau melakukan kegiatan kita ke depannya, pasti masih banyak kegiatan yang mau kita lakukan, salah satunya juga dalam ini, dan kita tidak mau berhenti, tapi bagaimana apa yang kita lakukan benar menyenangkan. Itu yang mau saya sharingkan. Kan kita sudah berjalan 2 kali pertemuan, dan saya dan saya juga mengundang teman-teman semua bisa hadir doa pagi kita setiap hari Sabtu jam 4. Ini yang saya sharingkan. Iya, boleh tepuk tangannya buat Kak Sirma ceritanya. Ya. Bersyukur kalau Bin Rokris sebagai wadah kita yang basicnya adalah persekutuan, boleh dimulai juga oleh teman-teman pengurus dengan persekutuan internal mereka. Doa kita semoga apa yang menjadi plan oleh teman-teman pengurus boleh lebih berkembang lagi, makin banyak yang ikut, bahkan kalau bisa menjadi program besar, nggak hanya pengurus tapi kita semua sebagai anggota Bin Rokris. Terima kasih Kak Sirma untuk sharingnya. Ada lagi kah yang mau berbagi ceritanya seminggu atau 2 minggu terakhir ini? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Frankie Napitupulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Tuhan katakan kepada kita, hai mari datang. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan siang hari ini berkat-Mu melimpah atas kami dalam kerinduan kami, dalam Tuhan kebenaran dan juga Tuhan kekuatan daripada Tuhan bersama-sama hadir di ruangan ini dan juga Tuhan dalam layanan virtual melalui aplikasi. Tuhan kami Bapa di surga, sesungguhnya itu adalah kasih dari Tuhan. Kami percaya sesungguhnya itu bisa muncul dari kesadaran diri kami akan keterbatasan kami, mengenal diri kami dan juga keyakinan kami akan kuasa Tuhan. Juga Tuhan yang menguatkan kami saat ini, kami boleh bernyanyi, berdoa untuk Kau, hendak menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Percaya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan itu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, boleh memahami dan juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus juga yang memuatkan kami menyatu dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami sambut firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang. Baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di layanan virtual. Mudah-mudahan suara saya jelas ya yang di Zoom. Oke, mudah-mudahan. Baik. Terima kasih, saya Pendeta Frankie Napitupulu bisa bersama-sama di tempat ini oleh undangan Ibu Napitupulu. Nggak apa-apa ya KKN. Di kementerian ini tidak ada KKN, tapi untuk ibadah ini boleh sekali. Ya, di EMA ini tetangga saya juga satu gereja, ya semarga, banyak lah. Juga ada kolega saya di sini, Haji Manalu. Juga yang lainnya, mudah-mudahan. Baik, ini pertama saya hadir di tempat ini sebagai pendeta, tapi sebagai tidak pendeta mungkin di waktu yang lalu pernah berkali-kali, tapi saya sudah lupa. Pendeta HKBP. Terima kasih. Saya ditantang hadir di jam segini yang sebenarnya lebih enak tidur daripada mendengar khotbah. Jadi kalaupun ada yang tidur hari ini itu faktor alam lah itu ya Pak ya.
silakanlah tidur, nggak apa-apa. Tidak ada catatan dalam Alkitab kita orang yang tidur itu masuk neraka. Kalau dengar ibadah dia tidur, nggak ada. Kalaupun ada, cuma satu catatannya. Di Kisah Para Rasul ketika seorang bernama Eutikus duduk dekat jendela malam hari mendengar Paulus mengajar, dia tertidur ya, terjatuh dan mati. Hanya itu, hanya satu. Jadi kalau kita ini ada 20 orang, 30 orang, karena potensi untuk matinya kecil sekali. Cuma satu. Dan perbaiknya Paulus turun, ya toh, didoakan Eutikus, hai Eutikus bangunlah, dan dia bangun, hidup kembali. Itu berita. Berita buruknya saya bukan Paulus. Ya, jadi kalau ada yang tertidur hari ini urusannya dengan Tuhan. Nggak apa-apa, saya juga bersyukur kalau ada orang tidur dengan saya. Saya penyembuh hari itu. Siapa tahu dia mengalami insomnia, ketemu dengan saya, dia langsung tertidur, terberkatinya saya hari itu. Saya menyembuhkan kerinduan tidur Anda. Kan begitu. Jadi saya tidak pernah sakit hati kalau ada orang tertidur dengan saya. Paling tidak dia terberkati dalam tidurnya hari itu. Itu perkenalan singkat. Saya diberi tugas hari ini untuk kita boleh mendengar suara Tuhan tentang pengampunan. Menarik sekali ya, tentang pengampunan, hal yang sangat didambakan, yang sangat sulit diberikan. Ini menarik, ini sangat didambakan, sulit diberikan pengampunan. Dan saya akan coba kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yang temanya kita dari ayat 14, tadi saya bacakan 2 ayat itu yang sebenarnya sebagai rangkuman dari pengajaran Yesus dan doa Bapa kami. Saya akan bacakan untuk kita Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu bunyinya. Dan saya mau coba kita merenungkan bahwa salah satu kunci utama memenangkan hidup adalah kemampuan bertumbuh dengan mengampuni. Kalau mau mencapai hidup yang berkemenangan, salah satu syarat mutlak adalah hiduplah, bertumbuhlah dalam pengampunan. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena ternyata kecenderungan orang, seperti yang saya katakan tadi, sangat-sangat merindukan pengampunan, tapi sangat sulit untuk memberi pengampunan. Ini kecenderungan kita. Semua orang pasti berharap diampuni, tapi sangat sulit untuk memberi pengampunan. Ini naluri sekali. Dan ini menjadi salah satu hal yang bisa saja dalam dua hal, bisa membuat Anda menang, tapi bisa juga menggagalkan kemenangan Anda. Ini pengampunan ini. Yesus sangat memberi perhatian sekali dalam konteks pengampunan ini. Ini kecenderungan spontan naluri. Tak ada ruang untuk pengkhianatan. Sepakat ya? Tak ada ruang bagi pengkhianatan. Maka ada orang berprinsip sekali berbuat kesalahan selamanya tidak akan bisa saya percaya. Ada begitu. Kalau menyakiti hati saya tidak akan pernah mengampuni kamu. Ada loh begitu. Ini manusiawi sekali. Dan karena ini manusia sekali, ini bisa membuat kita gagal mendapat keselamatan kita. Pengampunan ini. Naluri ini bermutasi menjadi dendam. Dan kalaupun tidak dendam, akan berkata, aku maafkan. Tidak saya lupakan. Ada begitu ya? Aku maafkan perbuatan kamu, tapi tidak akan saya lupakan kelakuan kamu. Dan ini biasanya para perempuan ini punya memori RAM yang luas sekali tentang mengingat kesalahan di masa lalu. Ya nggak sih, para suami yang punya pacar juga? Kalau kita bertengkar dengan perempuan, kesalahan kita 20 tahun yang lalu bisa muncul hari itu. Bisa, entah kenapa, bisa ya? Ahli sejarah perempuan ini. Khawatir saya, ternyata kapasitas memori perempuan ini lebih besar untuk mengingat. Kalau laki-laki kan cepat melupakan ya. Cepatlah. Makanya kalau ada orang lagi kehilangan istri meninggal, katanya laki-laki itu cuma seminggu itu berdukanya. Minggu berikutnya dia sudah mulai mencari-cari. Tapi kalau perempuan kehilangan suaminya, katanya itu susah untuk mencari-cari. Kenapa? Karena memori perempuan mengingat lebih tinggi dari laki-laki. Katanya begitu ya. Tergantung ya. Iya, itu diantisipasi. Itu kenapa ada seorang laki-laki sudah berumur 8 tahun. Dia selalu manggil istrinya sayang.
sayang gitu. Terus ada pengantin baru nanya, apa rahasianya Opung? Nggak ada rahasia. Saya lupa istri saya namanya siapa. Lupa saya. Jadi manggilnya sayang. Jadi laki-laki biasakan manggil istrimu sayang. Karena potensi punmu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi tidak kena ini kita suatu saat ya. Tetap. Jadi siapkan masa depanmu gitu lah. Jangan sampai gara-gara lupa namanya kita nggak dikasih makan ya. Itu. Ini kecenderungan. Ini ternyata dalam iman Kristen pengampunan itu mutlak, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Sampai Yesus sebut, jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, maka 7 kali sehari pula engkau harus mengampuninya. Kalau kita lihat di Lukas 17 itu ya, ketika bertanya tentang pengampunan. Jadi setiap hari orang berdosa ke kamu, setiap hari mestinya pengampunan ada dalam diri kamu. Itu iman. Jadi saya mau berkata, ternyata jika pengampunan tidak ada, imanmu terganggu. Ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Jadi ternyata kenapa begitu, saudara? Kita semua adalah produk pengampunan Tuhan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kita semua adalah sola gracia, dibenarkan oleh karena kebenaran Tuhannya. Anugerah datang ke kita. Gratis cuma-cuma bukan karena perbuatanmu, tapi berbayar bagi Tuhan. Maka jika orang bertanya, berapakah nilai pengampunan yang Anda miliki hari ini? Seharga tebusan Kristus Golgota. Maka nyawa Tuhan akan diberikan mengampuni kita yang tidak layak ini. Kita tidak pernah layak untuk itu, tapi nyawanya melayakkan kita untuk itu. Maka Tuhan Yesus berkata, jika kau merasa dirimu adalah produk dari pengampunan, kenapa kita sulit untuk mengampuni orang? Ini persoalan. Maka jika kita sulit mengampuni orang, saya pastikan, jangan-jangan kau sudah melupakan dirimu adalah produk pengampunan. Ini yang mau kita lihat. Maka saudara-saudara, setiap kali kita berdosa, pengampunan itu selalu ada. Enak sekali kita orang Kristen ini. Kita adalah orang yang setiap hari bisa berdosa, tapi setiap hari juga kita mendapat pembenaran dari Tuhan. Martin Luther berkata, simul justus et peccator. Kita adalah orang yang secara bersamaan jatuh ke dalam dosa, tapi secara bersamaan beroleh pengampunan dan kebenaran Tuhan. Siapakah di antara saudara yang tidak berdosa hari ini? Ayo, jujur. Saya aja berdosa hari ini. Adalah, tapi nggak usah saya kasih tahu. Siapa di antara kita yang tiap hari luput dari dosa? Tapi dengan hal yang sama, tidak ada satupun orang dari kita yang luput dari pengampunan. Itu kata kuncinya. Kenapa Tuhan Yesus kalau kita baca di di Matius 18 ayat 25 dan seterusnya, dia bicara tentang hutang. Dia hapus hutang orang, dia tidak hapus hutang orang lain. Saya hapus hutangmu, tapi kamu tidak menghapus hutang orang lain. Apa yang terjadi? You masuk dalam rumah kekal. 8 yang maka konsekuensi dari orang yang mengakui bahwa dia diampuni Tuhan adalah mengampuni. Apakah di antara kita hari ini masih punya dendam dalam hidup? Ada di sini yang belum berdamai dengan mantannya. Sampai mati dia tetap aja ingat mantan wajahnya. Jangan-jangan kau tidak pernah melupakan dia sebenarnya. Iya, saya lupa namanya. Ya, saya lupa namanya, tapi ingat rasanya Pak Pendeta. Rasanya disakiti. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Tidak mengampuni akan merintangi pertumbuhan imanmu. Bagaimana mungkin bertumbuh ke arah Tuhan, tetapi memelihara sakit hati kepada sesama? Yang benar aja. Bagaimana caramu bertumbuh ke arah Tuhan dalam dendam kepada sesama? Yang benar aja. Yang benar aja. Itu tidak sinkron. Itu kenapa? Bereskan dulu hubunganmu dengan sesama, baru kamu layak menjalin hubungan dengan. Itu kenapa kalau kita baca pernyataan Yesus di Matius 5 ayat 23 sampai 24 ya. Kalau kamu mau mempersembahkan di mezbah Tuhan, kamu sedang ada masalah dengan saudaramu, bereskan dulu masalahmu itu baru kembali lagi kau memberi persembahan. Ayo. Kalau ada hari ini beribadah di sini menyimpan sakit hati kepada orang, keluar. Selesaikan dulu. Sekarang ayo.
balik lagi ke sini. Maka jika ada orang hari itu ke gereja berkata, terpuji engkau Tuhan. Orang siapa berkata, dia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Mana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, saudaranya yang terlihat, dia tidak sah. Yohanes, 1 Yohanes. Clear toh? Pengampunan di situ, menarik sekali. Maka saya sering menghakimi diri saya. Oh, layak nggak saya sebenarnya hari ini di hadapanmu ya Allah. Sementara orang lain saya buat tidak layak di hadapan. Ini pengampunan rumit sekali ya ternyata. Ya, memang mengampuni sulit, tidak segampang membalikan tangan, tidak segampang saya mengucapkan hari ini dalam khotbah ini. Ampunan tidak semudah itu, saudara. Kenapa? Karena pengampunan itu ilahi. Anda hanya bisa memaafkan, tapi Tuhanlah yang mengampuni dosa. Tuhan, Anda bisa memaafkan saya, tapi Tuhanlah yang memberi pengampunan. Maka itu dipahami oleh para murid. Maka selanjutnya di Lukas 17 kalau Anda baca di ayat 6, tambahkanlah iman kami, Yesus. Ternyata ketidakmampuan mengampuni adalah kurang imanan kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kamu merasa hari ini kau sulit mengampuni siapapun, saya pastikan hari itu imanmu sedang bermasalah. Ini urusan iman. Maka saudara-saudara, mengampuni hanya dimungkinkan oleh iman. Itu melampaui kemampuan manusia. Karena mengampuni itu beyond, itu di luar kemampuan manusia. Mengampuni itu. Kalau bisa kita balas dendam kan? Jujurlah. Lebih dari yang alami hari ini. Alami. Saya di masa muda saya sudah lebih tua lah sedikit dari waktu saya muda. Saya pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu saya memacari 2 orang perempuan di waktu yang bersamaan. Dan kira pendeta ini tidak. Ini pendeta ini berangkat dari Kokotoran. Tiba-tiba berangkat di lapangan, perempuan yang satu datang. Dia sumpahi saya. Di saya bersumpah hari ini. Tidak akan pernah kau temukan cinta. Mati nggak saya? Untung Tuhan mengampuni saya. Itu manusia. Dan itu yang membuat kita sering gagal masuk ke dalam surga. Saya sedang mengajak kita berandai-andai. Coba dulu kita bayangkan, masa kau gagal masuk surga gara-gara yang disampaikan itu? Coba. Masa kamu gagal masuk surga gara-gara itu, mantan kamu itu, tetangga kamu itu, dan siapapun itu, orang sekantor kamu itu, itu logika iman sederhana. Ternyata bisa saja kita gagal masuk surga gara-gara dia. Itu mengapa pengampunan menjadi nafas hidup yang termeterai dalam doa agung itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Bayangkan. Ketika pertama sekali kau tersakiti, berdoanya kau, apa yang kau doakan? Ternyata pengampunan itu harus masuk dalam dimensi nafas hidup. Saya disakiti orang, saya doakan. Tuhan cabut nyawanya, kayak gitu. Jangan seperti orang yang gagal, udah menikah, Pak. Ada orang begitu, dia berdoanya begini, Tuhan jika dia jodohku, tempatkanlah dia di sisiku, tapi jika dia bukan jodohku, tempatkanlah dia di sisimu, katanya. Memaksa. Begitukah? Saya mau tanya ke kita, kalau listrik mati tiba-tiba padam di rumah, apa yang Anda lakukan? Mayoritas berkata, mati PLN. PLN ini gimana sih PLN ini, kan gitu ya. Dan apa yang pertama kau lakukan? Ambil lilin, ambil lampu emergency, nyalain dulu. Kalau mau pakai PLN silakan. Tapi pertama sekali harus saya lakukan adalah nyalakan lampu. Makanya kau tersakiti hari ini, semestinya yang kau nyalakan adalah pengampunannya. Hari itu terang. Sebab jika engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Itu firman Tuhan hari ini. Jadi bisakah saya mengukur apakah Tuhan mengampuni saya atau tidak? Bisa. Bisa. Apakah saya diampuni Tuhan hari ini? Bisa saya tahu? Bisa. Apa ukurannya? Ketika saya mengampuni orang lain. Itu dulu.
Bahwa ternyata tidak penting kau meminta ampunan dosa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku jika kau tidak mengampuni orang lain. Jadi tidak usah diminta pun kepada Tuhan hari ini, ketika hari itu kau telah mengampuni satu kehidupan di sampingmu, hari itu tercatat pengampunan dalam Yesus. Oh, luar biasa. Bisa diukur. Bisa. Bisa. Jika tidak dilakukan juga. Maka pengampunan itu menyelamatkan, paling tidak dalam dua hal. Pertama, relasi diri dengan sesama. Hidup ini kan psikosomatis, toh. Ada pendeta setiap hari Jumat diare deh. Tapi Jumat aja. Senin Kamis sehat. Minggu sehat. Jumat dia diare. Tahu nggak saudara kenapa? Masa sih setiap hari Jumat dia keracunan makanan? Enggak. Ternyata setiap hari Jumat itu ada namanya rapat majelis. Ini Pak Manali ini majelis ini. Rapat majelis. Majelisnya galak-galak. Dihantam terus pendeta itu setiap hari Jumat. Nah dia. Apa yang terjadi? Dia mengalami psikosomatis. Diare dia. Siapa yang rugi? Dia. Ada di sini pernah ketemu dengan musuhnya? Paling tidak nggak suka dengan diri, atau yang dia nggak suka. Apa yang terjadi? Adrenalin kita kan biasanya nggak bagus. Hati-hati orang yang punya gangguan jantung. Segera ampuni orang lain. Karena suatu saat kau bisa mati mendadak gara-gara dia. Adrenalinmu akan terganggu, maka jantungmu akan terganggu. Mati. Maka saya suruh, perempuan-perempuan, selesaikan urusan dengan mantanmu itu. Masa tiba-tiba kau ketemu dia mati di mall? Misalnya orang kenapa dia mati? Ketemu mantannya. Malu kita. Kan seperti itu. Ternyata pengampunan itu justru menyembuhkan diri. Maka orang yang tidak punya kebencian dalam dirinya, hidupnya lebih sehat dari yang punya kebencian. Saya pastikan itu. Hidupnya lebih damai. Saya pastikan itu. Yang pertama. Yang kedua, jelas keselamatan dari Tuhan. Saya punya kampung, namanya Persambilan. Nggak tahu lah, bisa dilihat di mana. Ada di gereja di situ, perjamuan kudus selalu sepi. Sepi. Kenapa perjamuan kudus sepi? Ada tradisi di situ, habis perjamuan kudus, keliling mesti salaman. Mesti salaman. Bayangkan, dia nggak datang ke gereja karena dia punya musuh abadi di situ. Nggak musuh abadi yang diwariskan turun-temurun itu musuhnya, yang kalau asap dapurnya ketemu itu langsung minggir tuh asap, asap musuh yang itu. Bayangkan, saya ulangi ya, kamu hari itu sedang masuk ke dalam keselamatan Tuhan, gagal gara-gara dia. Coba, dua aspek hilang dari dirimu, kedamaianmu hilang, keselamatanmu hilang. Maka segeralah mengampuni Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat, karena esok belum tentu ada buat kamu. Kalau percaya itu, saya akan ampuni dia hari ini, karena besok belum tentu ada untuk saya. Itu dia. Sebab jika engkau mau menjalani dan mengalami pengampunan Tuhan, ampunilah dirimu dan sesamamu. Engkau akan menemukan pengampunan Tuhan itu. Saudara-saudara, bertumbuhlah dalam pengampunan, maka kamu sedang berada di jalur. Udah mulai ya, hitung-hitung ya, siapa musuhnya? Udah ya, tulislah, hari ini saya akan ampuni lah. Itu bukan demi kepentingan dia, kepentinganmu. Kira-kira begitu ya? Karena Tuhan mengatakan itu. Itulah. Jadi kalau susah, mintalah kekuatan Tuhan. Katakan, Tuhan tambahkan imanku. Tinggi iman seseorang, pengampunan. Udah dicatat? Udah tahu siapa yang hari ini akan diampuni pertama? Istriku. Kenapa? Cerewet sekali. Selesaikan dengan diri, berdamai dengan dirimu. Kebanyakan orang, karena dia punya masalah dengan dirinya ya. Selesaikan dengan dirimu, selesaikan dengan sesama. Dan dengan sendiri. Yang ada dalam diri kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Renungkanlah firman Tuhan dan meteraikanlah dengan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya hari ini dengan kuasa pengampunan Tuhan kami memperoleh hidup damai. Tuhan kami tambahkanlah iman kami saat kami ragu untuk mengampuni. Tambahkanlah iman kami di saat kami merasa rugi untuk mengampuni.
Karena sesungguhnya dalam pengampunan itulah kami diuntungkan, kami dimerdekakan dalam raihan hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, ini bukan tentang layak tidak layak. Tentunya tidak ada seorang pun yang ada dari diri kami yang layak beroleh pengampunan. Tapi kasih setiamu yang besar itu melayakkan kami beroleh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan. Kau perkenankan melebur dalam hidup kami. Menjadi kuasa, menjadi semangat, menjadi energi untuk menapaki hidup kami menuju hidup yang berkembang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Franky Napitupulu untuk sharing firman yang boleh dibawakan siang hari ini. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya, kita kembali diingatkan untuk mau belajar selalu mengampuni, karena nyatanya kita telah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari Bapa kita di surga, dan seperti yang Yesus katakan dalam Alkitab, bukan 7 kali, tapi 70 kali. 70 kali 7 kali, yang artinya tanpa limit. Maka marilah kita belajar mengampuni. Untuk merespon firman kita mau sekalian mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian bersama-sama setiap langkah. Persembahan dan syarat dibawakan oleh Ibu. Sebelum saya berdoa, apakah ada yang didoakan, khusus yang sakit mungkin? Baiklah, kita berdoa. Yang Bapa yang bertahta di kerajaan surga, oleh kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, karena Kau boleh mengumpulkan kami, jemaat yang ada di Kementerian Perindustrian, Pegawai Kristiani, Kementerian Perindustrian ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Kau diberikan oleh Bapak Pendeta Franky Napitupulu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik,
Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkati dan menguruskan persembahan ini Tuhan, kiranya Kau menerimanya Tuhan, agar boleh menolong dan membantu dalam pelayanan Big Office selama ini Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Kau juga berikan kami kelembutan hati, hati yang mau berbagi Tuhan, yang mau membagi berkat juga bagi sama kami yang masih membutuhkan. Ya Bapa yang baik, di atas semua Tuhan kami memiliki beberapa permohonan kepadamu Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan atas persekutuan ini Tuhan. Persekutuan di mana kami, di kantor kami ini Tuhan, setiap harinya kami berada di kantor ini Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati hati pikiran kami Tuhan untuk memberikan pelayanan terbaik Tuhan, baik itu bagi pimpinan kami Tuhan, baik itu kepada sesama kami dalam melakukan pekerjaan. Berkati pimpinan kami, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Dirjen, semuanya Tuhan, sampai ke pelaksana Tuhan, dan orang-orang yang menolong kami di sekitar kami dalam pekerjaan kami. Bapak, biarlah kami bersatu hati Bapak untuk kemuliaan nama saja Bapak melalui pekerjaan-pekerjaan kami untuk bangsa dan negara. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembelajaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami ditegur Tuhan untuk berani untuk mengampuni Bapak. Biarlah kami bertumbuh dalam pengampunan saja Bapak, agar kami bisa memperoleh kemenangan keselamatan kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi masing-masing pribadi kami Tuhan, yang mungkin saat ini juga mengalami pergumulan Tuhan dalam keluarga kami. Jadi masing-masing kami Tuhan ada yang sakit, ataupun ada yang kehilangan, ataupun sukacita juga Tuhan mengalami kelahiran Tuhan, dan apapun itu Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati kami satu persatu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa secara khusus Tuhan. Karena yang saya tahu Bapak bahwa dua dari teman kami juga baru selesai operasi Tuhan. Teman kami di KPAI Tuhan ada Ibu Direktur Binomi Napitukulu dan juga saudari kami Juneka Sihombing. Tuhan Yesus, biar Kau pulihkan mereka Tuhan. Kau jauhkan dari sakit penyakit yang lebih berat lagi Tuhan. Biarlah Kau kuatkan tubuhnya Tuhan agar boleh pulih dengan secepatnya. Dan bagi kami yang mungkin punya sakit penyakit Tuhan, kiranya Kau boleh kuatkan kami Tuhan, kuatkan tubuh kami Bapak, agar kami boleh sehat selalu Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, mungkin yang kami sudah punya anak, bagi dalam hari-harinya Tuhan, anak-anak kami, mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak cerdas, yang takut akan baik Bapak, di atas semua Tuhan, dan Kau berkati setiap kami di sini Tuhan dengan kesehatan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan saja Bapak, dan terlebih Tuhan kami juga bagi pelayan-pelayan, bagi pengurus Bintokris juga sekarang Tuhan, biarlah mereka tidak letih-letihnya Tuhan untuk memberikan waktunya, memberikan hatinya Bapak untuk pelayanan tempat ini, juga mungkin di tempatnya masing-masing. Bapak, demikian permohonan kami Tuhan, kami tahu banyak sekali permohonan kami ingin sampaikan, tapi Tuhan Kau yang tahu saja Bapak bagaimana kebutuhan kami Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, doa ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus Bintokris. Ada. Mohon izin, Bapak Ibu yang ada di ruangan. Ya. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya Intan dari seksi ibadah. Mohon maaf hanya dapat hadir via Zoom. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Frankie dan WL dan MC, Kak Feni, pemusik juga Kak Clara. Terima kasih juga untuk penyelenggaraan ibadah hari ini dari Dijen KPAII, terkhususkan kepada Bu Emma, Kak Rini, Bang Binsar, Mas Eri, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sudah berkenan untuk berkoordinasi dengan sangat baik sehingga acara dapat berjalan dengan baik, lancar. Ibadah Binrokris selanjutnya akan diselenggarakan di bulan depan, di tanggal 4 Agustus, yang akan dikoordinasikan oleh SmartGo. Nanti kita akan ibadah bersama-sama dengan siswa-siswi Kristianinya. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Intan untuk pengumumannya. Ada lagi? Terima kasih Intan, teman-teman KPAI, dan kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman untuk waktu yang sudah diberikan semuanya di sini. Di ibadah kita bulan ini, Tuhan sudah selalu hadir ya Bapak Ibu dan kita
Binoni di online. Jika berkenan sebelum saya tambahkan beberapa hal, Pak Eko, kemudian Ibu Binoni bisa untuk memberikan sampai kata-kata. Silakan Pak Eko, kemudian dari yang online dulu ya, sesuai request Ibu Binoni, mohon untuk dapat bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu. Enggak shalom, cuman salam aja ya teman-teman semuanya. Minta maaf nggak bisa hadir fisik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih buat Pak Pendeta juga sudah melayani kami, Pak Pendeta. Kebetulan saya juga baru nampil 10. Pak. Ya, itu aja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Binoni. Dan lalu Bu Binoni. Silakan Pak Eko. Tes. Oh iya. Selamat siang Bu Binoni. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kalau akan kita kan ibadah sebulan sekali. Ya, hadir untuk pertama ini kan namanya juga persebutan pasti akan ketemu dengan sehingga bisa saling menyapa dan saling mengenalkan. Yang kedua dari saya pribadi, saya datang itu ya ibadah seperti ini selalu ada yang baru, ada yang baru yang bisa mungkin kita sudah pernah tahu karena sudah terlalu lama. Jadi ketika datang seperti ini diingatkan kembali. Dan juga hadir di sini karena dengan teman-teman persekutuan itu dan Tuhan juga lebih kita seperti itu saja dan kita bersyukur ya ilmu mati banyak kita bersyukur dan terutama ini ada Nabi Tukul. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Sedikit lagi kita berikan waktu untuk saya buat kita ada Pak Manalu dan Pak Johannes Siapa mohon bisa berikan. Karena dari mana kan saya bisa. Silakan Pak, nyalakan mic-nya Pak, biar terdengar sama teman. Ya, selamat siang teman-teman, terutama dari online. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya sendiri kadang lupa ya kalau ada ibadah tadi itu. Hampir saya juga tidak datang karena saya baru ingat rupanya ini hari Jumat. Terus saya buka-buka WA Kristen di KPAI, saya jadwal loh. Ini jam 10:30. Saya langsung turun. Ya, jadi dan saya juga jarang komen di grup ya, di grup Rokris Lontarin itu. Tapi saya monitor terus, saya sering buka-buka ya, cuma jarang komen. Jadi terima kasih atas pemahaman ini. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Menaru, ya senior saya ini Pak Menaru. Ya sering kembali Pak Menaru. Jadi saya juga teman-teman masih baru di KPAI setahun yang lalu lah saya tinggal di sini. Karena di balai itu mungkin sudah terlalu lama di balai ya. Dalam ke KPAI saya ketemu Pak KPAI, setelah itu Pak Eko pindah ke lantai 11 ya. Terima kasih. Ini ada Ibu Alex sama Aemah ya. Dan siapa lagi yang dari KPAI ya. Terima kasih semuanya. Saja. Ferdi. Kita sama-sama Ferdi di
sekretariat. Saja, terima kasih. Nanti Pak Manasi ya, kita beri waktu untuk saya. Dan silakan Pak Manasi. Ya, terima kasih Mbak Irma. Saya juga termasuk sering juga dulu ya dari senior lah ya. Sekarang umur 3 tahun. Nah, bisa sebagai auditor utama hanya 2 dan persekutuan ini telah kami ikuti dari sudah lama ya. Mas karena hukum ini untuk memuji Tuhan adalah buat baik. Lomba-lomba bahkan dan mendukung mana bisa makin bertumbuh dari ya yang saya mengampuni. Jadi kita saya juga tadi hampir nggak datang Pak Yani, tapi setelah tahunnya 70 karena kebetulan dulu satu gereja. Dan kiranya Tuhan memberkati di dalam perhatian dua dihitung jumlahnya sekarang Pak Ibu ya Ibu ya kalau dulu dihitung misalnya ada 5 2 pensiun baru bisa naik sekarang ada kita orang-orang beriman sekali ya karena kami kan sering saya sana Pak untuk hobi sering makan pala juga dengan beliau tidak puas. Sekian, terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Pak Manlu, Pak Manasi, Wani, silakan Pak. Terima kasih. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam Bapak Pendeta. Saya masih pada rumah saya tahun ini. Ada apa ini? Baik, saya mungkin dianggap senior karena juga tahun 2025 Januari saya sudah akan pensiun. Dari sisi pengabdian saya di Kementerian ini, tapi masuk di Departemen Perindustrian tahun 1990. Saya tulis dari kantor wilayah Kementerian Departemen Perindustrian di Jayapura di Papua. Jadi itu pengalaman Departemen dan sekarang jadi Kementerian Perindustrian. Nah, sedikit saja apa namanya catatan. Memang sejak saya dari Kementerian Perindustrian 2014 saya berusaha di persekutuan ada baik dari saya suara. Akhir ini saya kerjaan bahwa di tempat kami mengatakan hari ini makan kami justru tidak dapat dari tempat ini. Memang sangat penting di tempat mana Tuhan berikan berkat ini. Itu saja pesan dari saya. Salam. Pak Manasi, kemudian yang ada di online, Bapak Gusti sendiri kebetulan yang menyalakan kamera dari BBIA, mungkin bisa menyampaikan sedikit di BBIA, silakan. Shalom Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Gusti dari BBIA. Ya terima kasih puji Tuhan pada hari ini bisa bergabung dalam ibadah kita. Tapi tadi ya, sangat bersyukur buat firman Tuhan yang bisa disampaikan Pendeta Napitupulu yang sangat terberkati melalui firman pada siang hari ini, karena memang segala sesuatunya harus mulai dari pengampunan. Ketika kita menyampaikan kita mengasihi orang lain, tetapi bila tidak ada pengampunan itu sama sekali
satu hal yang mustahil gitu, kita bisa mendapat sukacita ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Bapak Pendeta buat firman-Nya. Mudah-mudahan nanti kami juga dari BBIA boleh semakin banyak yang bergabung. Ini mohon maaf pada hari ini sepertinya tidak begitu banyak, hanya sendiri saya. Sebenarnya sudah diinformasikan juga ke teman-teman yang lain, namun mungkin ada hal-hal yang lain, kesibukan. Mudah-mudahan di kedepannya terus semakin banyak dan persekutuan kita juga terus semakin bisa membawa sukacita, membawa berkat tengah-tengah lingkungan kerja kita di Kementerian Perindustrian. Mungkin itu aja Bu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Gusti, Tuhan berkati teman-teman di BBIA juga, teman-teman di BBKK yang ada di sini juga, semuanya bisa bergabung di kemudian hari di SPJ Ambon, ada juga ya. Ada Pak Mangala dari Pak siapa Pak? Pak Mangala. Pak Mangala. Ya, senior dulu. Shalom Pak Mangala. Oke Pak. Ya, shalom. Oke Pak, boleh sampaikan. Ya, terima kasih buat acara hari ini. Tadi memang saya bergabung di tengah, tidak dari awal, tapi saya masih sempat mendengarkan firman yang disampaikan oleh, kalau nggak salah pendetanya tadi, Napi Tupuli ya. Kenalkan juga nih, Pak, saya juga Sunak Malela Marpaung, Pak Pendeta. Kan Marpaung Pak. Terima kasih. Jadi buat acara dari Binroh Kris ini, terima kasih kalau boleh berlangsung setiap ada acara seperti ini, kita diajak untuk lewat online karena kami juga jauh, sama dengan dari Bapak yang dari Bogor juga cukup jauh. Ya, ini melalui acara via Zoom ini, terima kasih pada Tuhan boleh diizinkan agar kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui acara kebaktian seperti ini. Terima kasih juga buat panitia, biarlah buat acara yang seperti ini akan semakin boleh lebih besar dan rekan-rekan semua di seluruh kementerian boleh ikut bergabung agar iman kita boleh semakin kuat, semakin tambah, akan bisa kita aplikasikan itu untuk hal yang baik kepada sesama rekan-rekan kita dan sesama kita manusia. Mungkin demikian, kiranya berkat Tuhan akan diberikan buat kita selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mangala, teman-teman semua yang sudah hadir. Tadi jangan lupa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, diampuni untuk mengampuni. Tadi kalau kita lihat tadi ada selalu yang terakhir, itu tadi ada walaupun apa yang terjadi hati kita tetap tenang. Memang disitulah intinya dari segala ujian yang kita alami, bagaimana kita tetap tenang. Tadi ada tadi ada lagunya badai, setiap ada badai, tapi bagaimana kita tetap tenang. Bukan cuek, bukan abai, bukan masa bodoh, tapi bagaimana kita bisa tetap tenang, kita tetap mengalami damai sejahtera. Oke, terima kasih teman-teman. KPI silakan. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Diundang Bapak Pendeta untuk menutupnya. Bapak penutup dan berkat. Saudara dikasihi Tuhan yang ada di ruangan ini dan juga dalam layanan virtual, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersuka cita pada siang hari ini Kau memberi kami ruang, waktu, memuji, memuliakan Tuhan dan diterangkan kebenaran firman-Mu. Saya percaya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Kau juga yang mengutus kami kembali dalam kehidupan aktivitas kami, dan apapun Tuhan yang kami hidupi dalam kehidupan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan saya Tuhan yang akan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hal yang boleh kami hidupi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Saya percaya kasih-Mu nyata. Dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin Bapa, terima kasih.
Terima kasih, boleh menyalam rekannya kiri kanan. Terima kasih kehadirannya buat Bapak Ibu, rekan-rekan Binprokes. Sampai bertemu di ibadah kita bulan depan. Selamat siang. Amanah para kira-kira. Kasih. Teman-teman di Zoom, jika sudah live, dipersilahkan. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran. Ya, terima kasih izin live. Palmera Petamburan. Ya.